Dampaknya pun tidak bisa dianggap remeh, mulai dari banyak rumah warga yang terendam, jalanan yang lumpuh, maupun kegiatan aktivitas masyarakat yang terganggu, mulai dari pekerjaan, sekolah, dan juga mobilitas sehari-hari. Melihat kondisi yang terus berulang, timbul satu pertanyaan. Apakah banjir di Kota Bekasi ini tidak dapat dicegah? Ataupun ada solusi yang belum dijalankan secara maksimal? Banjir bandang tak hanya terjadi di kawasan Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Daerah seperti Bekasi. Akibat curah hujan yang tinggi, sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir. Galaksi Bekasi tidak menduga banjir yang melanda Selasa dini hari ternyata lebih masif dari Kini warga mulai membersihkan rumah dan membawa kendaraan yang sebelumnya terendam untuk diperbaiki. Banjir besar melanda Bekasi, Jawa Barat. Banjir bahkan merendam sejumlah wilayah dengan ketinggian air ekstrim. Yuk kita bahas dampak, penyebab, dan juga solusi untuk banjir di Kota Bekasi. Indonesia merupakan suatu negara yang sangat rawan akan terjadinya banjir. Tahukah kalian, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Mari kita analisis faktor penyebab banjir. Pertama, sering membuang sampah ke sungai menyebabkan penumpukan sampah, sehingga aliran air akan tersumbat. Saat hujan turun, air sungai akan meluap dan banjir pun tak akan bisa terhindarkan. Kedua, adanya sistem drainase yang buruk karena tersumbat sampah, sehingga ketika hujan, air tak bisa mengalir dan tekanan akan meningkat. Kemudian, air akan meluber ke jalan. Ketiga, hutan yang semulanya banyak pepohonan, kemudian ditebangi dan dialihfungsikan menjadi perumahan. Sehingga tanah kehilangan daya serap, dan saat hujan turun, air akan langsung mengalir ke permukaan dan mengakibatkan bencana banjir. Terdapat dampak yang diakibatkan dari bencana banjir. Yang pertama adalah dampak terhadap kesehatan, yaitu penyakit menular, cedera fisik, dan trauma psikologis. Yang kedua adalah dampak sosial ekonomi, yaitu kerusakan infrastruktur, pengungsian dan kehilangan tempat tinggal, terganggunya aktivitas ekonomi dan pendidikan, dan biaya pemulihan dan rehabilitasi. Masih banyak masyarakat yang kita temui membuang sampah sembarangan, di mana hal tersebut dapat mencemari lingkungan. Dalam mengurangi limbah plastik, kita bisa memulai dengan beberapa langkah kecil, seperti mengurangi pemakaian terhadap bahan makanan dan minuman yang berbahan plastik, memperbanyak ruang terbuka hijau, memperhatikan lingkungan sekitar dengan membuang sampah sesuai dengan kategori dan tempatnya. Mengurangi pemakaian terhadap bahan makanan dan minuman yang berbahan plastik. Pertama, pembuatan dan perawatan saluran drainase. Yang kedua, pembangunan bendungan. Ketiga, penerapan sistem resapan air. Pada upaya non-struktural, yang pertama, melakukan reboisasi. Kedua, penataan tata ruang dari hulu ke hilir. Pertama, melakukan evakuasi dan bantuan untuk pengungsi. Kedua, penyediaan air bersih dan sanitasi. Pertama, melakukan perbaikan infrastruktur. Kedua, melakukan pembersihan di lingkungan sekitar.
Banjir bukan hanya bencana, tapi juga panggilan untuk peduli. Mari bersama kita saling membantu, menjaga lingkungan, dan membangun masa depan yang lebih aman. Mitigasi bukan tugas satu pihak saja. Ini adalah tanggung jawab bersama. Bekasi bisa bebas banjir Kalau kita peduli dan bertindak.